Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal. Kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana adanya tangisan dan air mata di saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025 di negara Malaysia. Ini berita adalah yang spesial ya. Bukan sekedar berita gembira yang akan disampaikan, melainkan kabar yang cukup menyedihkan. Warga Malaysia yang biasanya menyambut Hari Raya dengan sukacita kini hanya bisa menatap harga-harga yang melonjak tinggi sambil menahan air mata. Lebaran kali ini bukan cuma kue yang renyah, tapi juga kantong yang kering. Yuk kita saksikan videonya. Persiapan raya jangan cakaplah memang ya Allah, sebab rasa berserah pada Allah. Kalau ada siapa-siapa hamba Allah nak bagi, saya terima. Cuma kita reda je. Ada rezeki alhamdulillah, tak ada tak. Tahun ni lebih orang kata apa, lebih meningkat dia punya kewangan tu kan. Macam beras, dulu beras harga RM13, sekarang sampai 20 lebih. Kami mengharapkan itulah, kalau tak ada Mahal, beras ya? memang susah gila. Kita ibarat biar kita tak makan, anak-anak makan. Budak dia Betul. nasi-nasi macam tu. Saya berserah je. Hanya kalau macam ni ada alhamdulillah, tak ada tak. Nak mengharapkan kita beli memang tak mampu. Sebab kita anak ramai kan. Berapa orang anak? Kalau termasuk yang meninggal 2 orang, gugus 1, yang masih hidup 6. 6 orang masuk. Ya. Jadi tahun ni memang mengharapkan bantuan lah untuk Ya, Hari Raya. betul. Kalau ada rezeki siapa-siapa hamba Allah bagi, alhamdulillah. Macam saya selalu pergi dekat tempat gelandangan coket tu, ada kadang ada orang bagi sedekah duit raya budak ke baju ke, alhamdulillah. Tak ada, kita tak reda je. Jadi memang korang kata Hari Raya ni kurang meriah lah tahun Betul. ni. InsyaAllah untuk tahun ni cuma kita nak kena berusaha. Kalau nak mengharapkan orang dah bagi kita memang tak boleh. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa harga barangan semakin murah di bawah pemerintahannya semakin sukar dipercayai. Di saat umat Islam membuat persiapan meriah bagi sambutan Aidilfitri, masih ada saudara kita yang masih Sebentar ya teman-teman, jadi dari apa yang diberitakan ini, ternyata beberapa warga Malaysia ini nggak percaya dengan omongan dari Perdana Menterinya sendiri yang mengatakan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. terpinya-pinya dan berkira-kira bagi meraihkan 1 Syawal. Situasi itu semakin menghimpit bagi keluarga yang dikurniakan zuriat yang ramai dan mereka langsung tidak memikirkan kemeriahan Hari Raya. Terasalah sikit juga. Barang sekarang harga mahal kan, naik semua kan. Terasalah juga. Tapi sebab ramai yang bagi bantuan tu ringan lah sikit. Nak tak nak terpaksa jugalah beli. Sebab anak-anak pun memang selalu suruh mama dia masak kan. Dia tak nak orang lain masak. Mama dia juga masak. Mahal ke apa ke terpaksa belilah. Kita usahakan untuk persiapan raya lah masak. Oh, tapi memang tak ada pergi macam jalan-jalan cari buat persiapan Hari Raya, beli baju ke apa, tak ada? Itulah tiada duit. Tak cukup duit, tak cukup bajet. Kalau tahun-tahun lepas macam mana? Ada buat persiapan ke memang sama juga? Kalau tahun lepas memang ada. Aku dapat 2 jubah. Tapi tahun ni macam susah sikit lah buat persiapan Hari Raya. Tahun ni memang banyak keluar. Kesuraman Aidilfitri kali ini terus dirasakan warga kota yang terhimpit dengan kenaikan harga barang. Bagi Puan Rohana Cik Omar, kenaikan harga barang pada tahun ini adalah sesuatu yang nyata dan tidak dapat disangkal berbanding tahun-tahun sebelumnya. Persiapan raya tahun ni memang down lah. Memang sampai sekarang ni pun masih belum beli apa-apa lagi baju raya sebab kos saraan hidup Banyak yang memang merasakan tinggi, down ya di tahun ini. Saya menatap di sini jadi rasa macam beban lah, memang ada kesan sikit lah. Tahun ni memang lebih teruk daripada yang tahun lepas lah. Rasa memang selalunya kalau bazar Ramadan kan tahun lepas bolehlah juga kan kita boleh berkunjung ke sana, tapi tahun ni memang tak ada langsung. Masak mana yang ada je lah. Sebab harga memang terlalu mahal ke apa ni? Harga tu memang boleh dikatakan boleh dikatakan tinggi jugalah. Dengan kita yang golongan yang macam ni kan, tambah lagi kita golongan B40 ni memang rasa terkesan sangat-sangat. Sementara itu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menggesa umat Islam mencari alternatif susulan kenaikan harga barang pra Aidilfitri.
Ketua aktivisnya Datuk Nazim Johan berkata, ketergantungan pengguna terhadap produk tertentu menjadikan harga sesuatu barangan melambung tinggi. Jadi benda ini kita lihat begitu menjadikan pengguna terdesak. Jadi saya tertekan. Jadi saya nak share, saya nak berkongsi dengan para pengguna semua supaya kalau boleh kita jangan tertekan ataupun kita memaksa diri kita nak juga buat lontong contohnya. Lontong menggunakan kacang panjang contohnya lah. Jangan pergi nak Bikin buat lontong. Kalau ada lontong, buat long aja pun tak apa. Jadi maknanya kita kena adjust diri kita supaya Jadi lontongnya diganti apa kita ini? tidak menaklukkan diri kita dengan harga-harga yang dimanipulasi oleh para pembekal. Nazim berkata kenaikan harga barang adalah realiti yang terpaksa ditanggung rakyat, maka sambutan Aidilfitri kali ini perlu diraikan secara sederhana. Kita dah lihat banyak keluhan-keluhan daripada channel-channel YouTube, akaun media sosial lain, TikTok dan juga Facebook. Ramai memang mengeluh dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, dengan rakyat tidak dapat tambah pendapatan, ditambah lagi dengan barang-barang yang makin meningkat harga. Jadi walaupun kita lihat ramai yang keluar berbelanja, kebanyakannya setakat mana yang mampu saja, tidak berlebihan. Dan mereka berjimat untuk keperluan-keperluan yang lebih penting untuk dapur ataupun rumah. Untuk hari raya ni mereka mungkin banyak ramai yang gunakan pakaian-pakaian yang masih boleh dipakai daripada raya-raya yang lepas. Itulah yang dilihat begitu ketara sekarang. Banyak runtutan yang kita dengar. Dia kita kenali dia memang hebat dalam buka mulut saja bohong, buka mulut dia bohong. Sama ada beliau main tembak nak bercakap benda yang tidak berfakta atau menerima laporan-laporan daripada pegawai-pegawai atau kementerian-menteri yang dilantik. Semuanya lapor benda yang cantik belaka. Termasuk dengan isu-isu beras apa semua. Dia tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya di bawah ni. Saya lihat dia masih lagi honeymoon masih lagi seronok. Oke, teman-teman. Ini adalah sebuah fenomena ya yang luar biasa terjadi di Malaysia menjelang Aidilfitri 2025. Bukan karena penemuan minyak baru atau terobosan ekonomi, tapi karena harga barang naik lebih tinggi daripada harapan rakyat terhadap pemerintahnya. Dari harga baju Melayu, bahan makanan, hingga kebutuhan pokok, semuanya ini mengalami kelonjakan yang drastis. Akibatnya, banyak warga hanya bisa melihat baju raya dari balik estalase ya, atau tanpa mampu membelinya. Nah, ada pemikiran bahwa hal ini jelas dikarenakan adanya kesalahan dari pemerintahan Malaysia itu sendiri. Ya, ada komentar juga yang mengatakan demikian. Kami nih dulu pikir harga akan turun saat Ramadan, tapi yang turun cuma semangat kami. Harga malah naik terus. Kami mau beli baju baru pun tak sanggup. Dan ada juga yang katakan, sementara rakyat susah, para pejabat tetap tenang. Mereka tak perlu pusing soal harga naik, karena gaji mereka tetap stabil, bahkan mungkin tambah naik. Para ahli ekonomi mencoba untuk menjelaskan masalah ini, dan ternyata ada beberapa faktor utama penyebab dari kenaikan harga yang bikin rakyat makin sengsara. Di antaranya adalah ringgit yang melemah. Jadi mata uang Malaysia ini terus melemah ya, membuat harga barang impor semakin mahal. Lalu adanya ketergantungan dari impor. Banyak bahan pokok di Malaysia itu harus didatangkan dari luar negara. Ya, harga naik, rakyat yang menderita. Dan yang jelas juga adanya penghapusan beberapa subsidi. Pemerintah ini mulai ya mengurangi subsidi. Katanya biar rakyat lebih mandiri. Nyatanya rakyat malah makin miskin.
Lalu ada permainan kartel dan monopoli, yang kaya makin kaya, yang miskin hanya bisa pasrah. Nah dulu nih tetangga kita lebih suka nih ya nyinyir soal harga-harga di Indonesia. Sekarang mereka sendiri yang malah kena. Kalau dulu mereka ketawa, sekarang mereka yang nangis. Karma itu kan nyata ya. Nah, kenaikan harga ini kan bukan sekedar angka, tapi merupakan dampak nyata bagi kehidupan rakyat Malaysia. Dari penurunan daya beli hingga kesenjangan sosial yang makin lebar. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin bisa dirasakan oleh rakyat Malaysia, di mana di antaranya adalah daya beli turun secara drastis dari tahun sebelumnya. Banyak warga terpaksa mengurangi belanja mereka. Kalau dulu bisa beli baju baru, sekarang cukup bersyukur kalau mereka masih bisa membeli beras. Dulu orang Malaysia bangga dengan kemewahan hari raya mereka. Sekarang banyak yang hanya bisa merayakan dengan seadanya. Mau beli daging, cuma bisa lihat harga dan mengelus dada saja. Bukan cuma rakyat biasa yang kena dampaknya. Para pedagang kecil juga mengeluh karena penjualan mereka anjlok ya. Harga bahan baku mahal. Pelanggan makin sedikit. Ya, otomatis ya seperti itu ya. Menariknya, di saat Malaysia kelimpungan menghadapi kenaikan harga, justru Indonesia itu lebih siap. Pemerintah Indonesia sukses mengendalikan inflasi, memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau, dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Ini membuktikan bahwa strategi ekonomi yang baik akan memberikan dampak bagi masyarakat itu yang besar ya dampaknya untuk kesejahteraan bersama. Nah dulu mereka itu sering mengatakan Indonesia negara miskin, bahkan warganet Malaysia sampai hari ini pun masih mengatakan bahwa Indonesia itu miskin ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja bukti dan perjalanan hidup kita. Tapi ya lihatlah sekarang justru ya yang sengsara ini siapa nih? Ya mau kayak mana ya? Ya malulah kalau kita mau bicarakan seperti itu ya. Nah jadi apa nih solusinya? Kalau kita mengeluh aja itu nggak akan cukup ya. Ini saatnya rakyat sadar nih bahwa mereka itu harus menuntut kebijakan ekonomi yang lebih baik lagi kepada pemerintahan Malaysia. Kalau enggak, siap-siap aja merayakan hari raya dengan air mata lagi di tahun depan. Sementara nih rakyat Malaysia sibuk mengatur budget untuk beli baju baru, pejabat mereka mungkin lagi sibuk untuk pesan baju mahal di luar negeri. Selamat berhemat rakyat Malaysia. Semoga tahun depan tidak perlu lagi rayakan lebaran dengan air mata. Oke teman-teman, sampai di sini informasinya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.